Beberapa ekonom menilai poin-poin upah minimum pekerja atau UMP dalam Undang-Undang Ciptaker inilah yang menyebabkan MK meminta adanya revisi. Kalau evaluasi pengusaha seperti apa? Ya, saya rasa mungkin kalau kita lihat dalam beberapa hari ini juga sudah banyak beredar ya di media. Jadi sebenarnya keputusan MK itu tidak berkaitan dengan upah minimum ya. Sebenarnya yang ini lebih proses daripada pembentukan omnibusnya sendiri gitu. Jadi ini kaitannya dengan prosesnya. Jadi bukan substansi daripada Undang-Undang Ciptaker 11 gitu. Jadi menurut saya ini nggak berkaitan dengan substansi isi, tapi lebih kepada prosesnya. Itu pengertian kami. Sehingga menurut saya kita jangan kemudian semua kelihatan kayak semuanya itu apa harus diperbaiki gitu. Jadi berdasarkan apa yang sudah disampaikan, pengertian kami adalah yang harus diperbaiki adalah yang hubungannya dengan proses daripada undang-undang Ciptakernya itu. Jadi ada salah satu undang-undang yang berkaitan yang tidak memasukkan konsep omnibusnya. Itu saya rasa yang menjadi keputusan utama daripada MK kemarin. Baik, langkah apa selanjutnya yang akan dilakukan pengusaha dan juga pemerintah? Mungkin akan ada koordinasi ulang atau dengan buruh juga? Enggak, ini benar-benar berkaitan dengan hukum ya. Jadi yang lebih mungkin antara pemerintah dan DPR harus segera memperbaiki ya bagian mana ya dalam aspek mana yang berhubungan dengan eh, inkonstitusionalnya itu, dan mungkin dari segi pelaku kami cuma mengawal ya prinsipnya bahwa supaya perbaikan ini bisa segera dilakukan tapi tidak mengulang kembali daripada proses substansi dari semua undang-undang ciptaker gitu. Jadi ini yang saya rasa harus clear untuk semua gitu. Ini bukan kemudian perbaikan dari substansi, tapi lebih perbaikan dari salah satu aspek yang berhubungan dengan proses. Itu satu. Kedua, kami juga mendapatkan informasi bahwa memang kan semua peraturan-peraturan turunan yang sudah keluar di dalam undang-undang ciptaker itu tetap berlaku ya. Jadi untuk itu kita tetap terus mengawal di lapangan karena sebenarnya fokusnya untuk pelaku ini adalah bagaimana peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan pemerintah itu bisa jalan implementasinya di lapangan. Jadi itu akan terus kami lakukan, dan harapan kami memang yang terakhir adalah kita memang jangan harapan kami jangan harus menunggu sampai 2 tahun ya. Semoga bisa lebih cepat pemerintah dan DPR menyelesaikan perbaikan yang diamanatkan oleh MK. Baik, kalau memang revisi atau perbaikan antara DPR dan pemerintah ini alot begitu, Ibu Sinta, apa efeknya untuk dunia usaha? Iya, jadi tadi pertanyaannya bagaimana? Maaf, saya kurang dengar. Apabila ternyata juga revisi antara DPR dan pemerintah ini alot begitu. Tadi kan Ibu katakan jangan sampai 2 tahun, tapi kalau memang ternyata alot, ini efeknya untuk dunia usaha seperti apa? Untuk pengusaha seperti apa? Saya yang paling penting asalkan deadline 2 tahun itu jangan sampai lewat ya gitu. Karena kalau 2 tahun itu lewat kan menjadi undang-undangnya kan menjadi tidak berlaku. Itu satu. Tapi juga kami melihat bahwa ini banyak sekali persepsi di luar, terutama dunia internasional juga pasti akan memperhatikan hal ini ya. Jadi investor domestik maupun internasional pasti akan memperhatikan. Jadi walaupun sebenarnya semua peraturan itu tetap berlaku, tapi kan perlu ada kepastian gitu loh. Makanya mereka tetap interest pasti akan terus jalan, proses jalan, tapi akan lebih baik kalau kepastian itu segera terjadi gitu. Jadi